Hollow Knight adalah game yang kelihatannya sederhana. Kita main jadi serangga kecil yang menjelajahi kerajaan tua bernama Hallownest. Tapi di balik itu, ceritanya lumayan dalam dan agak rumit. Karena sebentar lagi Hollow Knight kedua akan rilis yang berjudul Silksong. Untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu cerita dari Hollow Knight yang pertama. Di video ini aku akan jelaskan mengenai alur cerita Hollow Knight yang versi pertama. Yuk kita langsung saja ke ceritanya. Sebelum ada kerajaan yang bernama Hallownest, dunia serangga hanyalah sebuah ekosistem besar di bawah tanah. Mereka hidup di dalam sumur, di gua-gua, dan ruang bawah tanah yang sangat luas. Tetapi pada masa itu, serangga-serangga masih belum punya kesadaran ataupun pemikiran. Mereka hanyalah berjalan tanpa arah. Hidup mengikuti naluri dasar, makan, tidur, berkembang biak seperti serangga liar pada umumnya. Mereka ini dikendalikan oleh sesuatu yang bernama void atau kekosongan. Void ini berbentuk cairan hitam yang pekat, mirip tinta yang hidup. Void hidup di dasar abis, sebuah jurang raksasa di ujung Hallownest. Sebelum kerajaan Hallownest terbentuk, terdapat beberapa suku yang menempatinya. Terdapat suku mantis, suku moth atau suku ngengat, suku the moss skin, lalu suku spider atau laba-laba, suku beast atau lebah, suku snail saman, dan yang terakhir adalah klan mushroom atau jamur. Mereka menetap di wilayah itu dan memiliki area kekuasaannya masing-masing, yang tentu saja terdapat makhluk high being atau seperti dewa-dewa yang menguasai wilayah itu. Salah satu contohnya adalah Un, makhluk yang seperti siput yang menciptakan mosskin dan vegetasi pada area Green Path. Dia disembah sebagai dewa di Green Path, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatannya mulai memudar. Dia tidur di daerah di sebelah barat danau Un. Lalu dewa yang satunya adalah The Radiance. The Radiance adalah dewa yang menciptakan suku ngengat atau suku moth. Dia digambarkan sebagai cahaya yang sangat terang, yang merupakan substansi yang terbuat dari mimpi. Nah, ini nanti bakal ada hubungannya dengan dunia mimpi juga, karena The Radiance hidup di dalam dunia mimpi. Dan dewa inilah yang membebaskan penduduk asli dari pemikiran void atau kehampaan. Jadi bisa dibilang The Radiance adalah musuh dari void. Pada zaman sebelum kerajaan Hallownest terbentuk, Radiance ini memberi mimpi pada serangga, semacam cahaya yang menuntun hidup mereka. Jadi meskipun mereka tidak punya kesadaran penuh, Radiance berfungsi seperti simbol atau pengendali spiritual mereka. Awal mula Hallownest, yaitu kerajaan yang ada di Hollow Knight. Suatu saat sebelum kerajaan Hallownest terbentuk, di mana para penduduk asli masih menyembah dewa The Radiance, muncullah sesosok The High Being atau dewa yang agung, yaitu sesosok Wyrm atau cacing legendaris yang besar yang ingin membangun kerajaan di tempat itu, sehingga makhluk Wyrm itu merubah bentuk dirinya menjadi makhluk yang lebih kecil agar penduduk lokal mau menerimanya. Dari Wyrm ini lahirlah sesosok makhluk yang bernama Pale King, penguasa baru mirip dengan serangga. Tentu saja penduduk asli menyambutnya dengan senang hati. Pale King termasuk makhluk legendaris dan tentunya ia memiliki kekuatan khusus yang cocok menjadikannya ia seorang raja. Sehingga Pale King menjadi penguasa baru di wilayah itu. Pale King kemudian membangun sebuah kerajaan di tempat itu yang bernama Hallownest. Jadi itu tadi asal mula kerajaan Hallownest terbentuk. Pale King membawa pengetahuan, kekuatan, dan pikiran kepada serangga-serangga yang ada di sana. Pale King menawarkan higher thought atau kesadaran, akal, dan juga peradaban kepada serangga-serangga yang mau mengikutinya, sehingga membuat serangga
menjadi lebih cerdas, bisa berbicara, dan membangun peradaban yang baru. Banyak yang kemudian meninggalkan cara lama mereka dan mulai menyembah Pale King sebagai raja baru. Tentu saja di sini Pale King membawa dampak yang positif bagi wilayah itu. Mereka membangun kota-kota yang megah dan besar seperti The Capital City, Colosseum, dan juga halte yang bisa digunakan menjadi alat transportasi seperti Stake Station. Ada juga White Palace yang dulunya berdiri megah di tengah The Capital City, yaitu pusat dari Hollowness, di mana itu adalah istana raja yang ditempati Pale King bersama dengan White Lady dan juga pengikut setia dari Pale King, menjadikan tempat itu menjadi masa kejayaan Hollowness. Awal mula konflik berasal. Tentu saja ada kejayaan dan juga tentu saja ada awal mula keruntuhan dari Hollowness. Masalah utama muncul karena Radiance, dewa cahaya yang lama, telah dilupakan karena tidak lagi disembah. Radiance menyebarkan virus infection yang berwarna orange yang menguasai pikiran serangga, membuatnya menjadi mereka gila dan kehilangan kendali menyerang serangga yang lainnya. Perlawanan dari Pale King. Untuk melawan Radiance, Pale King harus mencari cara. Ia menemukan kekuatan Void, yaitu cairan hitam yang menjadi musuh utama dari The Radiance. Dari sinilah Pale King bersama White Lady menciptakan anak-anak kosong yang disebut Vessel. Pale King menciptakan banyak sekali anak untuk mencari satu yang sempurna, yaitu yang benar-benar kosong, tidak punya ego, tidak punya pikiran, dan juga hatinya kosong. Tujuan dari Pale King hanyalah satu, untuk menyegel Radiance di dalam vessel atau wadah. Dari ribuan vessel atau anak dari Pale King, hanya satu yang dianggap paling sempurna, yaitu yang diberi julukan The Hollow Knight. The Hollow Knight kemudian dipakai untuk menampung Radiance dan tubuhnya dikurung di kuil besar yang bernama Temple of the Black Egg. Pale King berharap dengan begitu infeksi akan berhenti. Black Egg Temple dikunci oleh 3 makhluk yang dipilih oleh Pale King untuk menjadi penjaga segel yang menjaga Hollow Knight agar tetap terkurung. Mereka disebut The Three Dreamers, Monomon the Teacher, Herah the Beast, dan Lurien the Watcher. Tujuannya adalah agar Radiance tidak bisa keluar. Dengan begitu Pale King memerintahkan Dreamers membuat segel yang sangat kuat. Setelah itu muncullah masalah baru. Ternyata Hollow Knight tidak sepenuhnya kosong. Ia masih memiliki perasaan, yaitu ikatannya dengan Pale King. Karena sepertinya sebelum dikurung, Hollow Knight ini mendapatkan kasih sayang dari Pale King sehingga membuatnya menjadi vessel atau wadah yang cacat. Karena itu, segel lama-kelamaan bocor. The Radiance mulai bisa menyusup keluar lagi, menyebarkan infection kepada serangga yang ada di Hollowness. Pale King mulai kabur dari Hollowness dengan membawa pengikutnya di White Palace ke dalam dunia mimpi atau The Dream. Tak lama kemudian Pale King pun meninggal. Sedangkan White Lady memutuskan untuk memilih bersembunyi di balik lapisan akar yang tebal di dalam ruangan kecil yang dipenuhi dengan tanaman liar. Dari dialognya, terlihat dia sudah menyerah dan menerima bahwa perannya sudah berakhir. Pale King mulai menghilang, banyak serangga jadi korban, dan kerajaan yang dulu megah berubah jadi reruntuhan. Perjalanan sang Knight. Disinilah peran kita dimulai. Kita memainkan The Knight, salah satu vessel lain yang berhasil lolos dari Abyss. Knight kembali ke Hollowness bukan kebetulan, namun ia ditarik oleh Void dan oleh takdir untuk menyelesaikan misi yang gagal dilakukan Hollow Knight, saudaranya. Meskipun dia adalah vessel yang kosong, sebenarnya dia menuju pada takdir besar, yaitu menghadapi Radiance dan mengakhiri infeksi pada Hollowness. Dalam perjalanannya, Knight menjelajahi berbagai wilayah seperti Forgotten Crossroad,
pintu masuk kerajaan City of Tears yang dulunya bernama The Capital City atau ibu kota dari Hallownest, berubah menjadi City of Tears setelah Pale King menghilang dan kerajaan jatuh. Kota ini ditinggalkan. Hujan abadi yang jatuh dari atas gua, yaitu rembesan air dari permukaan, membuat kota itu terlihat selalu menangis. Penduduk yang tersisa menjulukinya sebagai City of Tears, simbol kesedihan runtuhnya kerajaan. The Knight juga masuk ke dalam Deepnest, sarang laba-laba, The Hive, kerajaan lebah, dan juga kerajaan mantis. The Knight juga bertemu banyak karakter, seperti Nailsmith, yaitu blacksmith yang memperkuat nail atau senjata utama dari Knight. Seer yang memberi Dream Nail dan Dream Essence. Lalu ada juga Charmmaker seperti Salubra, Leg Eater, Divine yaitu Grim Trope. Ada juga penjelajah seperti Conifer yang menjual peta di tiap area. Dan The Last Stag yaitu adalah serangga besar mirip kumbang rusa raksasa. Dia satu-satunya stag beetle yang masih hidup. Semua saudaranya sudah punah. Ia adalah salah satu transportasi pada masa kejayaan Hallownest yang tinggal di Stag Station, sistem transportasi tua yang tersebar di seluruh Hallownest. Ada juga White Lady, yaitu ibu dari The Knight, yang memberikan fragmen King Soul untuk mengakses True Ending. Dan juga salah satunya adalah NPC yang bernama Hornet. Meskipun sering menjadi musuh atau bos, tapi sebenarnya dia melindungi Hallownest dan membantu untuk menguji Knight apakah dia cocok untuk menjadi vessel yang baru atau tidak. Hornet adalah putri dari Pale King dan juga Hera the Beast, salah satu dreamer yang menyegel The Black Egg, yaitu pemimpin dari suku laba-laba Deepnest. Yang berarti Hornet ini juga adalah saudara dari The Knight. Karena darah campuran ini, Hornet memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa. Dia menggunakan senjata needle mirip jarum besar dengan benang sutra, memungkinkannya bergerak lincah menusuk dan mengikat musuhnya. Karena seluruh penjaga dan juga raja dari Hallownest ini sudah menghilang, jadi Hornet yang menggantikan seluruh tugas itu, yaitu menjaga Hallownest dari kekacauan maupun serangan dari pihak luar. Untuk itulah Hornet wajar jika menguji kekuatan dari The Knight, apakah dia cocok menjadi vessel yang baru. Nah, karakter inilah nanti yang akan kita mainkan di Hollow Knight yang kedua, yaitu Silksong, yang ceritanya masih misterius, tapi dia ditangkap dan dibawa ke kerajaan baru di luar Hallownest. Begitu isunya. Kita kembali ke cerita The Knight. Setelah bertemu dengan berbagai macam NPC, The Knight akhirnya mendapatkan informasi untuk membuka segel dari The Black Egg, yaitu dengan mengalahkan 3 penjaga The Dream. Karena The Dream ini mereka tidur abadi di dunia mimpi, jadi segelnya tidak bisa dipatahkan secara fisik. The Knight harus mendapatkan Dream Nail dari The Seer di Resting Ground. Senjata ini bisa digunakan untuk menembus dunia mimpi dan menyerang jiwa Dreamer. Sehingga saat jiwa Dreamer dikalahkan, maka tubuh aslinya juga akan mati. Sehingga segel yang ada di The Black Egg akan pecah. Setelah salah satu Dreamer dikalahkan, segel dari Black Egg mulai hancur sedikit demi sedikit, sehingga membuat infection mulai menyebar kembali. Di area Green Path, kita bisa lihat bahwa infeksi mulai menyerang serangga-serangga yang ada di sana, merubahnya menjadi makhluk yang sangat agresif dengan ada cairan orange yang ada di tubuhnya, menandakan infeksi memasuki dirinya. Setelah The Knight mengalahkan 3 Dreamer dan berhasil membuka segel dari Black Egg, disinilah takdir atau ending dari game diputuskan. Akan ada 6 ending yang bisa dipilih oleh pemain yang memiliki keunikannya tersendiri. Ending pertama, The Hollow Knight. Setelah berhasil membuka segel dari Black Egg, The Knight langsung menuju ke Black Egg untuk mengalahkan The Hollow Knight. Ketika The Hollow Knight mati, The Knight menyerap seluruh infection yang keluar dari tubuh The Hollow Knight. Lalu Knight kembali disegel di dalam Black Egg, menggantikan posisi saudaranya selamanya. Ending yang kedua, Sealed Siblings. Untuk mendapatkan ending ini, The Knight harus memiliki King Soul,
terlebih dahulu yang didapatkan dari White Lady yang ada di Queen Garden, yang merupakan ibu dari The Knight. Lalu potongan lainnya berada di White Palace, yaitu istana dari Pale King. Fragmen yang kedua ini bisa didapatkan dari mayat Pale King, ayah dari The Knight. Setelah mendapatkan King Soul, The Knight membawa charm itu untuk membawanya ke The Abyss agar bisa mengubahnya menjadi Void Heart. Dalam perjalanan mendapatkan Void Heart, Knight mendapatkan King's Brand dari duel melawan Hornet di Kingdom Edge. Lalu pintu menuju Abyss terbuka. Di sana, Knight melihat asal-usul dirinya sendiri. Ribuan vessel lain yang gagal, yaitu saudaranya yang terbuang, mayat-mayat kosong, dan lautan Void. Dengan perjalanan itu, Knight akhirnya memperoleh Void Heart, tanda bahwa ia sudah diterima oleh Void sebagai perwujudan sejati Abyss. Knight kembali ke permukaan setelah memperoleh Void Heart. Lalu Hornet muncul lagi. Hornet sebelumnya yang selalu menguji Knight dengan pertarungan, karena dia ingin tahu apakah Knight benar-benar cukup kuat dan layak untuk menanggung beban Hollowness. Saat ia melihat Knight membawa Void Heart, Hornet akhirnya mengakui Knight sebagai vessel yang sah. Dari sini, Hornet berhenti menghalangi. Sebaliknya, dia mulai mendukung perjalanan Knight. Ketika Knight sampai di Black Egg Temple, ia harus menghadapi The Hollow Knight yang disegel di dalamnya. Jika Knight memiliki Void Heart, Hornet akan ikut turun tangan. Hornet datang membantu dengan menusuk dan menahan Hollow Knight. Namun jika Knight menyerang terlalu lama tanpa memakai Dream Nail, Hollow Knight akan melepaskan diri dan membuat Hornet pingsan. Pada akhirnya, Knight tetap mengambil alih peran Hollow Knight. Tetapi kali ini, Hornet juga ikut tersegel di dalam Black Egg yang akan muncul simbol kepala di pintu segel. Ending ketiga, Dream No More. Cerita ketika saat Hornet menahan Hollow Knight, Knight memakai Awoken Dream Nail dan masuk ke dalam dunia mimpi, tempat Radiance berada. Setelah pertarungan, Hollow Knight sebagai Shade muncul dan membantu Knight menyerang Radiance ke Void hingga hancur. Akhirnya sumber dari infeksi, yaitu The Radiance, benar-benar lenyap, dan Black Egg juga ikut lenyap. Seluruh infeksi yang berada pada Hollowness menghilang. Hornet bangun dan melihat tubuh Knight sudah pecah, entah mati atau kembali ke Void. Semua siblings di Abyss akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ending yang keempat, Embrace the Void. Godseeker adalah makhluk aneh dari bangsa Godseeker Tribe yang berasal dari luar Hollowness. Mereka punya kebiasaan mencari dan mendengarkan para dewa dengan cara memasukkan kekuatan dewa ke dalam pikirannya. Godseeker yang akan kita temui terjebak di Hollowness, tertidur di dalam sebuah kepompong emas besar di Royal Waterways. Jika Knight menemukan kepompong emas itu dan menggunakan Simple Key, Knight bisa membuka dan membebaskan Godseeker. Dari sinilah terbuka akses ke DLC God Master, tempat Knight bisa masuk ke God Home, dunia mimpi yang diciptakan oleh Godseeker untuk menguji para dewa. God Home adalah area khusus di mana Knight bisa bertarung melawan bos-bos dalam bentuk ujian. Godseeker percaya bahwa dengan menguji para dewa di God Home, mereka akan menemukan dewa sejati yang pantas, termasuk Radiance atau Absolute Radiance yang akhirnya muncul sebagai dewa tertinggi di dalam mimpi Godseeker. Knight kemudian bertarung melawan Absolute Radiance, versi Radiance yang paling kuat di God Home. Jika Knight berhasil mengalahkannya, cutscene akan memperlihatkan Void keluar dari Knight dan vessel lain, lalu menelan Radiance sepenuhnya. Godseeker yang menyaksikan ini kemudian dipenuhi Void, sehingga Radiance benar-benar lenyap dari mimpi mereka. Knight berubah menjadi Void Entity dan menghancurkan Radiance. Void lalu tumpah ke God Home, membanjiri tubuh Godseeker yang akhirnya pecah dipenuhi tentakel Void. Adegan terakhir memperlihatkan Hornet di Temple of the Black Egg
melihat infeksi menghilang. Lalu muncullah sosok berantai yang diyakini sebagai Hollow Knight yang akhirnya bebas. Pada hasilnya, Void akan menguasai segalanya. Ending yang paling dark. Ending kelima, Delicate Flower. Hampir sama dengan ending yang keempat, tetapi Nyx sudah harus memberikan Delicate Flower ke Godseeker. Ceritanya hampir sama persis dengan Embrace the Void. Tapi ketika Void keluar dari tubuh Godseeker, bunga itu bersinar dan menyegel Void dalam cahaya putih. Sehingga Godseeker dan Void lainnya pun lenyap. Hanya menyisakan bunga yang terjatuh. Hasilnya endingnya lebih damai daripada tanpa bunga. Lalu ada juga extra ending di sini, yaitu Passing of the Age. Dengan syarat yaitu menyelesaikan quest dari Mr. Mushroom. Lalu ceritanya setelah ending utama muncul adegan Mr. Mushroom yang terbang ke langit. Layar ditutupi dengan tulisan To be continue.